Relokasi sesungguhnya bukanlah toleransi, dan sebaliknya toleransi bukanlah relokasi. Inilah realita pahit di negeri kita ini. Ketika ada umat Kristiani hendak membangun gereja di area tertentu, maka pada saat ibadah mereka digeruduk. Gak hanya sekali, tapi kejadiannya sampai berkali-kali. Seperti itulah yang dialami oleh GPI Tulang Bawang Lampung. Penggerudukan itu sesungguhnya bukan hanya terjadi pada waktu Natal di tahun 2021, tapi sudah kejadian berkali-kali. Pada waktu viral atau heboh, maka dicarilah apa? Jalan damai. Jalan damai yang ditempuh itu seakan-akan elegan atau baik, yaitu melalui musyawarah, melalui mediasi. Keren kan? Tapi lagi-lagi ujung dari musyawarah itu, ujung dari mediasi itu, lagi-lagi adalah relokasi. RIP toleransi. RIP toleransi. Jumpa lagi dalam channel Inspironi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Relokasi itu harga mati. Bukan NKRI atau toleransi harga mati, tapi sudah terbalik. Relokasi menjadi harga mati. Inilah kejadian pahit yang menimpa Gereja GPI Tulang Bawang di Lampung. Katanya muncul kesepakatan yang diberitakan di media, yaitu Gereja GPI Tulang Bawang itu akan direlokasi barulah dibangun. Akan direlokasi baru bisa dibangun. Pemda melalui Ketua DPRD dan Sekda, mereka siap untuk mengucurkan hibah lagi-lagi untuk lahan yang baru. Tak hanya mereka, pihak kepolisian juga mendukung, menawarkan tempat yang baru. Sedangkan gedung yang lama itu katanya akan dijadikan tempat tinggal oleh Pendeta Sopan Sidabutar. Pertanyaannya dan fakta yang harus ditelusuri adalah, benarkah pihak gereja atau Pendeta Sidabutar mendukung atau menyetujui soal relokasi tersebut? Faktanya terkuak atau terungkap, Pendeta Sopan Sidabutar sebenarnya belum mau atau belum setuju Gereja GPI Tulang Bawang itu direlokasi. Jadi sebenarnya belum ada pernyataan resmi sejauh ini dari Pendeta Sidabutar dan pihak Gereja GPI Tulang Bawang soal mereka setuju untuk relokasi. Tapi oleh Pemda dan polisi sudah gercep semangat untuk mendorong relokasi biar cepat selesai dan cepat beres. Begitulah damai atau toleransi ternyata hanya di kulit, hanya di permukaan saja. Lantas apakah pihak Pemda atau polisi bisa menjamin nggak bakal ada lagi penolakan pada saat akan relokasi? Apakah mereka menjamin bahwa pembangunan itu nggak jauh dari gereja atau dari tempat yang existing? Lagi-lagi sebenarnya relokasi itu nggak menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Relokasi itu hanyalah sebagai simbol yang sebenarnya menutupi ketidakberdayaan dari pihak Pemda yang gagal untuk menjamin hak dari kebebasan beribadah atau beragama yang dianut oleh jemaat dan oleh gereja GPI Tulang Bawang di Lampung tersebut. Dan kalau benar sampai direlokasi, maka beginilah realita dalam tanda petik toleransi di Indonesia. Lagi-lagi pihak gereja atau umat Kristiani harus ngalah dan ngalah, harus menyingkir dan tergusur dari tempat ibadah mereka karena berbagai alasan yang dibuat-buat atau yang dicari-cari. Lihat saja beberapa kasus penolakan rumah ibadah di negeri ini. Beberapa kasus itu ujungnya relokasi dan relokasi lagi. Contoh klasik adalah GKI Yasmin. Padahal PT UN Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenangkan pihak GKI Yasmin dalam sengketa tersebut. Tapi kenyataannya pihak Pemda di Bogor nggak menjalankan keputusan dari PT UN tersebut. Ujungnya lagi-lagi ya balik lagi ke relokasi. Masih ingat kejadian tahun 2017 di Bogor, lagi-lagi di Bogor. Sampai pakai acara demo segala pihak FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Catat, Forum Kerukunan loh, sampai membawa ratusan orang untuk meminta agar 3 gereja itu direlokasi. Benar-benar dahsyat. Jadi FKUB Bogor ini mendesak pemerintah setempat untuk menyediakan tempat ibadah bagi jemaat 3 gereja di Gria Parung Panjang, Kabupaten Bogor. 3 gereja itu adalah Gereja HKBP Parung Panjang, Gereja Metodis Indonesia, plus 1 gereja Katolik. Kalau mau dibeberkan lagi, maka masih ada lagi kasus-kasus yang sama, kasus-kasus yang serupa. Nyatanya penerimaan atau akseptasi satu sama lain di negeri ini untuk area-area tertentu memang masih sangat langka, sangat mahal, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini.
Padahal penerimaan atau akseptasi itu sering digaungkan pejabat negara. Bahkan Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD baru-baru ini dalam pesan Natal di 2021, dia menggemakan pesan Natal, yaitu pesan perdamaian, saling menghargai, dan menghormati. Beliau mengatakan momentum Natal ini menegaskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilindungi konstitusi berdasarkan ideologi Pancasila. Kita hidup dalam kebersatuan, di dalam keberagaman, dan itu artinya perdamaian, saling menolong, saling membantu. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa inti dari agama itu adalah kebaikan, serta berbuah toleransi yang ditingkatkan dalam akseptasi dalam aksi. Wah, keren banget. Akseptasi dalam aksi. Tapi nyatanya, nggak semudah itu untuk mengatakan atau mengaminkannya. Akseptasi dalam aksi. Keren banget Pak Menteri, Pak Mahfud. Tapi tunggu dulu, dalam realitanya, nggak segampang itu mewujudkannya. Karena faktanya, bahkan bukan hanya gereja yang lagi dalam proses pembangunan, gereja yang bahkan sudah lama eksis pun tetap saja mengalami tantangan, yaitu penolakan, persekusi, penggerudukan, saat ibadah tahu-tahu langsung disamperin, langsung diteriak-teriakin, di demo, dan segala macam hal yang sebenarnya kita tidak inginkan begitu ya. Sayang sekali, toleransi di tengah-tengah negeri kita ini belum sampai pada level penerimaan dalam aksi yang sesungguhnya. Adapun level penerimaan itu hanya sepihak. Kalau nggak mau direlokasi, ya siap-siap aja deh untuk menjadi langganan di demo atau di persekusi setiap waktu. Inilah realita yang membuat kita menjadi ikut miris, menjadi ikut sedih karena apa? Karena betapa sulit untuk mewujudkan toleransi di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah katanya kita menganut dan menjalankan kebinekaan di tengah-tengah negeri kita ini. Kita tetap berharap yang terbaik tentunya bagi GPI Tulang Bawang, bagi Pendeta Sopan Sidabutar yang tentunya bergumul banget karena pasti dia akan menghadapi tekanan, akan menghadapi pressure di tengah-tengah situasi seperti ini. Lagi-lagi kita menyerahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan dan kepada pemuda setempat, biar mereka juga lebih bijak lagi menyikapi hal ini. Jangan apa-apa langsung relokasi. Kalau begitu, ya udah deh, nggak ada satu rasa secure gitu ya untuk beribadah atau membangun tempat ibadah. Karena apa? Semuanya bisa berubah ya. Semuanya, segala hal itu bisa digoyahkan. Kita tentunya nggak pernah berhenti berharap, tapi jangan lupa juga untuk kita menggemakan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita berharap sih, yaitu Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Menteri Agama bisa menaruh perhatian yang lebih serius lagi terhadap kasus ini. Karena ini bukan kasus tunggal. Ini adalah kasus klasik yang sudah sering kali terjadi. Mudah-mudahan mereka akan menaruh perhatian sehingga mereka tidak lepas tangan dan seolah-olah langsung melempar kepada pemerintah setempat yang lagi-lagi ujungnya mereka itu cuma satu, relokasi, nggak ada lagi cara yang lain. Mereka mau carinya yang cepat, carinya yang gampang, sudah semuanya beres. Kita berharap agar toleransi benar-benar dijalankan, nggak hanya menjadi sesuatu semboyan, sesuatu yang diucapkan sebagai pesan demi pesan semata dalam acara-acara keagamaan, tetapi tanpa realisasi yang nyata. Kita berharap yang terbaik, sekaligus juga kita mendorong supaya pemerintah ikut menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Semoga. Demikian sharing dalam channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Inspironi. Tuhan beserta kita semua.